Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan ke-8. Ya. Pada pertemuan ke-8. Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menerima materi yang akan Bapak sampaikan dengan baik. Baik anak-anak, pada pertemuan ke-8 ini kita masih membicarakan cerita hikayat atau cerita rakyat. Nah, kali ini kita membicarakan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam cerita hikayat. Unsur yang pertama yaitu intrinsik. Apa artinya? Yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, dari dalam ini berarti semuanya ada. Kalau ibarat bangunan, ketujuh dari unsur intrinsik ini ada semua. Pondasi utamanya dalam cerita. Apa saja? Yang pertama namanya tema. Tema itu bukan judul ya. Judul kan di atas ditulis. Kalau tema tidak ditulis. Namanya tema itu menceritakan apa dari cerita hikayat tersebut. Misal cerita Malin Kundang itu judulnya. Temanya apa? Anak durhaka. Nah, itu contoh saja ya. Anak durhaka tidak ditulis. Yang ditulis dalam judul apa? Malin Kundang. Itu contoh saja ya. Nah, tema juga tidak ditulis. Kalau ditulis namanya judul, ya. Baik, yang kedua, ada tokoh. Tokoh ini adalah pemain dalam cerita. Ya, yang berperan dalam cerita. Kalau dalam cerita peran, pemain. Begitu juga dalam cerita hikayat. Nah, setiap tokoh dalam cerita pasti ada yang namanya penokohan. Apa sih penokohan itu? Penokohan itu banyak artinya, bisa sifat, bisa tingkah laku, atau watak pemain dalam cerita. Nah, watak itu dibagi tiga dalam sebuah cerita hikayat. Yang pertama protagonis. Protagonis ini tokoh yang baik, berperan baik. Misal dia selalu menolong orang, rajin sholat, itu baik ya. Kemudian ada antagonis, berperan jahat, mencuri, berkelahi, mengadu domba, ya, kikir, itu namanya sifat yang jahat. Sedangkan tritagonis ini pemain yang jarang muncul, hanya netral saja ya, tidak mencolok apakah dia baik ataukah dia seorang yang pemain yang jahat. Ini pemain yang netral, tritagonis. Ini jenis-jenis penokohan. Kemudian yang keempat, alur atau jalan cerita, di mana alur dibagi tiga. Ketika yang pertama alur maju, artinya cerita dari awal hingga akhir, misalnya dari kecil hingga dewasa, dari miskin jadi kaya. Nah, itu namanya alur maju. Kalau alur mundur kebalikannya saja, ya, mengingat masa lalu. Misal dia dulunya seorang yang susah, miskin. Nah, kemudian sekarang jadi kaya. Nah, dia mengingat masa lalunya dulu. Itu namanya alur mundur. Tetapi kalau alur campuran maju dan mundur, kedua-duanya ada dalam cerita. Ya, mengingat masa lalu kemudian menceritakan lagi ke masa depan. Itu namanya alur campuran. Yang kelima, latar. Latar dibagi tiga karena ya satu tempat. Tempat itu misalnya dia mainnya di istana, rumah, pasar, di sekolah dan sebagainya. Itu tempat. Waktu berhubungan dengan suatu hari. Kalau ada tulisan suatu hari itu waktu. Kemarin, jam, hari, tanggal, tahun, itu waktu. Suasana dalam cerita misalnya sedih, gembira, mencekam, haru, rasa takut, itu suasana. Ya, selesai kata. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini posisi pengarang dalam cerita, dibagi tiga juga. Yang pertama menggunakan kata aku, saya. Kalau dalam bahasa gaul gue. Aku, saya, gue ini biasanya dia sendiri yang menceritakan diri saya sendiri. Orang kedua, kalau ada kamu, kami, ini berarti orang kedua. Nah, sedangkan orang ketiga dia, mereka, beliau, ia, dan nama orang. Ini
ini orang lain yang menceritakan. Beda dengan kalau orang pertama. Orang pertama dirinya sendiri, kalau orang ketiga orang lain yang cerita. Pak, misalnya kalau di cerita sebuah ada nama bunga, nama melati, berarti dia orang ketiga, ya. Kemudian yang terakhir adalah amanah. Amanah ini tidak tertulis sebenarnya di akhir cerita, tapi Anda menyimpulkan sendiri, yaitu pesan pengarang dalam cerita. Kalau dalam cerita Bali Budang tadi, apa pesannya? Yaitu kita jangan durhaka kepada orang tua. Itu namanya pesan atau amanah. Baik, selesai unsur intrinsik. Sekarang ekstrinsik. Artinya unsur yang membangun cerita dari luar. Ya kan anak-anak ini tidak semuanya ada ya. Kecuali kalau yang intrinsik, kalau intrinsik ada semua dalam cerita. Tapi kalau ekstrinsik hanya beberapa saja yang ada. Moral ini pasti ada dalam cerita. Sifat. Agama. Misalnya kalau dia lagi mengaji, lagi berdoa, kemudian lagi sholat tahajud dan sebagainya, itu adalah latar agama. Kemudian sosial, menolong sesama. Menolong sesama misalnya apa? Memberikan bantuan, menyingkirkan duri di jalanan, membuang sampah pada tempatnya, itu nilai sosial. Kemudian budaya. Budaya ini misalnya dalam cerita upacara ritual, mencium tangan orang tua, misalnya pernikahan, kemudian menjodohkan, ya itu namanya budaya. Kemudian politik. Politik ini misalnya dalam cerita tersebut ada pemilihan umum, aturan raja, taat pada raja, taat pada ratu, itu namanya politik. Kemudian ada estetika, misal dalam cerita tersebut menggunakan bahasa puisi. Di situ terdiri langit yang cerah, mendunglah angin, dan turunlah hujan. Itu menggunakan bahasa keindahan atau bahasa puisi, namanya estetika. Ya, selesai unsur ekstrinsik. Kita lanjut ke seluk-beluk dalam bahasa hikayat. Pertama, menggunakan kata tidak baku dalam hikayat atau sulit dimengerti dalam hikayat. Biasanya dalam hikayat menggunakan kata bulu balang. Bulu balang ini pengawal raja, ya. Artinya titah ini artinya perintah. Laki bini itu bahasa kita sehari-hari, artinya suami istri. Hatta ini 4 sampai 8 ini akai semua nih. Hatta ini lalu, kalau dalam bahasa Indonesia lalu. Tersebut pula perkataan, ya. Nah, awal cerita nih, awal cerita. Nah, kemudian sebermula, mula-mula. Nah, kemudian maka ini sama dengan hatta. Lalu, nah, al-kisah, awal cerita juga nih. Nah, ini biasanya yang terdapat dalam bahasa dalam cerita hikayat. Dan yang terakhir, hal-hal yang aneh atau tidak masuk akal dalam cerita hikayat. Biasanya orang mengeluarkan sihir. Nomor 2-nya bayi bisa berbicara, pohon bercahaya, orang bisa terbang, dan yang 5, 1 orang bisa menghadapi ratusan orang. Itu kan tidak masuk akal. Dan masih banyak lagi hal-hal yang aneh dalam cerita hikayat yang perlu Anda pelajari dalam cerita hikayat. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Bapak mengenai unsur intrinsik, ekstrinsik, kemudian kata tidak baku, serta hal-hal yang aneh dalam cerita hikayat. Untuk selanjutnya kita nanti bahas dalam pertemuan ke-8 di Google Classroom. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian memahami. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.